Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita umur panjang, sehingga dengan kesehatannya dan umurnya kita bisa berjumpa kembali di bulan suci Ramadan, yang pada malam hari ini khususnya untuk kalangan dari Muhammadiyah memutuskan bahwasannya tanggal berapa kemarin? 11. Tanggal 11 Maret ya, hari ini. Nah, kemarin tanggal 10 Maret. Jadi malam Senin kemarin kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Berarti malam hari ini, malam Selasa, merupakan malam yang kedua bagi Muhammadiyah. Bagi NU, bagi pemerintah baru malam pertama. Ternyata malam pertama beda dengan malam yang kedua. Malam pertama lebih istimewa. Malam kedua malam yang juga istimewa. Karena apa? Sama-sama kita menjumpai di bulan Ramadan. Maka inilah sungguh beruntung kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dan bertemu di bulan Ramadan. Maka mari dalam bulan Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang terakhir. Artinya apa? Yuk kita lebih mantap lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban di bulan suci Ramadan yang mulia kali ini. Karena doa kita ketika masuk bulan Rajab memohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, bila kemuliaan, kebahagiaan, ya, keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Ternyata kita sudah sampai di bulan Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian. Tahu-tahu sudah mau lebaran lagi, ya. Masih kurang lama, masih kurang lama, masih 28 hari lagi, ya. Kalau kita 27 hari lagi, ya. Enak, ya. Pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, sesuai jadwal, karena sudah dijadwal semua Bapak sekalian, ya. Itu temanya memang istimewa semua, luar biasa yang saya lihat, perhatikan dari awal sampai akhir. Itu tema Ramadan di Masjid Al-Munawwarah, luar biasa. Tema yang kedua pada malam hari ini kami ambil judul sifat yang dimiliki oleh Nabi
dan Rasul, dan juga hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Siapakah pemimpin di antara kalian? Yang kemarin kita sudah memilih pemimpin, ada 3 calon yang kita pilih. Nah, ada 3 calon. Tapi dalam hal ini sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, saya pada malam hari ini akan menyampaikan tentang 4 sifat saja, ya. Tentang 4 kriteria yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Yang pertama kriterianya adalah sidik. Bu, ada di sini bapak yang namanya sidik, bapak ibu? Ada yang namanya sidik? Nggak ada. Kita kenal sahabat Nabi yang pertama, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar yang jujur. Jadi Siddiq artinya jujur. Seorang Nabi dan Rasul tentunya adalah Nabi dan Rasul yang jujur. Ketika berkata-katanya, ucapannya itu benar, jujur. Dan seyogianya pun ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena pemimpinnya RI 1. RI 1 yang akan menjadi pemimpin nomor 1 di negeri kita ini. Kita selaku rakyatnya tentunya harus benar-benar memilah dan memilih siapa di antara pemimpin yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriterianya pemimpin tersebut harus sidik, harus harus jujur, ya. Jangan kata-katanya, ucapannya, ya, ketika mau mencalonkan diri saja, ya. Ketika mau menjadi calon legislatif, jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri dan sebagainya, jadi gubernur, camat, ya. Itu omongannya, janji-janjinya luar biasa. Ini kita mau dapat makan gratis nih katanya, ya. Buktikan, ya. Kalau memang dia jujur benar. Tapi kriteria seorang pemimpin itu benar-benar jujur, ya. Benar-benar mereka orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak main-main, tidak cuma joget-jogetan saja, tapi benar-benar mereka mengayomi yang rakyat. Nah, ini kriteria sifat pemimpin. Tentunya ini sudah jelas dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah ada contoh suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan contoh yang baik. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan hendaknya juga oleh pemimpin adalah harus amanah. Yang kedua harus amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Seorang nabi dan rasul tentunya dapat dipercaya. Kalau pemimpin bagaimana harus dipercaya? Nah, pemimpinnya
tentunya kembali lagi. Kembali kepada siapa seorang pemimpin itu? Ya, kembali apakah orang yang kita yang pilih itu seorang pemimpin yang mempunyai kriteria seorang amanah. Nah, kita lihat karena zaman sekarang bapak-bapak, ya, ibu-ibu, saudara-saudara sudah cerdas sebenarnya. Ya, sebenarnya sudah cerdas. Siapakah pemimpin di antara kita? Nah, di antara tiga paslon itu kemarin, ya, kita sudah memilihnya. Nah, ini nanti buat tanggung jawab kita, Bu, Pak. Ya, Bapak Ibu yang kemarin memilih seorang presiden, ya, nanti akan dimintai bertanggung jawab. Jangan gara-gara uang 200.000, 100.000, 50.000 dapat sembako lalu memilih seenaknya, tidak, itu nggak boleh. Ya, maka seorang presiden harus amanah, jangan hian. Ya. Makanya dikasih amanah harus benar-benar dipegang seorang pemimpin. Nah, karena ada istilahnya di kantor DPR MPR itu ada suara rakyat, ya. Bukan malah sebaliknya, ya. Ngapusin rakyat ini gak boleh, ya. Nah, ini makanya seorang pemimpin harus amanah, ya. Harus benar-benar aman, jangan khianat, jangan pengecut. Jangan jadikan pemimpin di negeri kita ini, lalu negeri kita ini mau digadekan ke negara asing. Nah, ini yang bahaya. Kalau negara kita dari Sabang sampai Merauke kemudian masih dijajah oleh negara-negara asing dengan dalih investasi dan lain sebagainya, ternyata mereka akan menguasai Indonesia. Nah, ini bahaya, keamanan itu namanya. Seorang Nabi dan Rasul pasti aman. Kemudian sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul juga pemimpin yang ketiga adalah tentunya patona. Apa itu patona? Cerdas, pandai. Seorang yang patona yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan hendaknya oleh seorang pemimpin, mereka cerdas luar dalamnya. Dan sepandai-pandai manusia, secerdik-cerdik manusia adalah mereka yang kata Rasul adalah yang paling banyak ingat terhadap kematian. Kalau seorang pemimpin ingat kepada kematian, tentunya mereka sadar diri bahwasannya harta jabatan yang mereka miliki, yang mereka pegang, yang mereka mempunyai kekuasaan di dalamnya, kalau mereka ingat kematian, tentunya tidak ada terjadi nepotisme, ya, KKN istilahnya, ya, korupsi, nepotisme, keluarga, dinasti dan lain sebagainya, ya. Satu keluarga menjabat semua, ada jadi wali kota, ya, ada menjadi, ya, MK, presiden, wakil presiden, ketua partai dan lain sebagainya. Nah, ini mau dikemanakan, ya? Kalau sudah dinasti yang lain. Dan makanya sepandai-pandai secerdik-cerdiknya manusia itu ingat terhadap kematian, bahwasanya jabatan itu akan dimintai nanti pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apakah patona yang punya nama tersebut mereka mampu bisa mengendalikan seluruh rakyat bangsa Indonesia ini? Kurang lebih 270 juta rakyat Indonesia. Kalau ternyata mereka dikasih amanah, dikasih patona, kecerdasan, namun kecerdasan dan kepatonaannya mereka tidak memiliki, masih bersifat hanyalah hawa nafsu semata, gila jabatan, gila kekuasaan, kedudukan, ya. Dan ini yang bahaya, ya. Berarti mereka yang tidak patona, tidak cerdas. Nah, kalau cerdas, tentunya mereka mengedepankan bahwasanya jabatan ini adalah semuanya
adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dimintai bertanggung jawab. Kemudian kriteria atau sifat yang dimiliki para nabi dan rasul yang keempat, karena waktunya terbatas ya, tidak usah lama-lama ya. Asalkan ya, kita tetap istiqomah di jalan Allah ya. Pak insya Allah Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai kendor ya, jangan sampai lemah semangatnya ketika masuk bulan Ramadan saat ini. Harus rajin ya, karena banyak musibah bencana di mana-mana. Takutnya terjadi gempa, musibah kita nggak ada yang tahu. Ini sedang ya, diincar, tidak ya, diawasi oleh Allah. Nah nih, hati-hati, nanti tanggal 20 Maret kita akan mendengar instruksi nanti bahwasanya siapakah orang yang menjadi pemimpin di negeri kita ini. Ya, kalau tidak ada kecurangan, ya, pastinya kita berharap pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwasanya sifat yang keempat inilah ya, yang tentunya Bapak Ibu sekalian ya, harus memahaminya, yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Tugas seorang para nabi dan rasul pemimpin itu hendaknya wajib menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Harus disampaikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi. Itulah sifat Nabi dan Rasul, tidak dikurangi, tidak ditambah. Apabila menerima wahyu melalui malaikat Jibril, menyampaikan yang batil, yang benar-benar. Itu baru namanya mereka punya sifat ya, yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan hendaknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Tabligh yang penting, menyampaikan yang benar. Jangan sampai ketika seorang pemimpin menyampaikannya sesat dan menyesatkan. Ini bahaya. Kalau seorang pemimpin sampai mengadu domba, misalkan kita semua, bakal terjadi pertumpahan darah sesama muslim yang bahaya. Jadi gara-gara beda tanggal kita ya, hari rayanya saja ya. Jadi ya, ramenya bukan karena ramai apa, ramenya karena bentrokan nanti yang disayangkan. Nah, maka oleh karena kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memilih pemimpin untuk negeri yang kita cintai ini ya, benar-benar orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mengayomi kita dan negeri kita jadi negeri yang baldatun thayyibatun warahun habur, karena mempunyai sifat yang sidik, yang jujur, mempunyai sifat yang amanah, mereka mempunyai sifat yang pakanah, dan mereka juga mempunyai sifat yang tasbih dapat menyampaikan. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon kiranya kita saling wala'afina aninas. Karena kami sering bahkan setiap tahunnya mengisi di Masjid Al-Munawwarah di malam yang kedua ya, kita saling bertemu dan sebagai manusia biasa tak cukup dengan hilaf salah dan dosa. Lebih khusus untuk pengurus Al-Munawwarah Haji Atta, Al-Bukhari dan pengurus yang lain serta jamaah yang lainnya. Barangkali selama ini kita menghilangkan kesalahan dan dosa kiranya dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.